Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat selamat dan bahagia selalu ya. Nah, ini saya lagi ngecek nih stok yang ada di kulkas ya. Jadi kan hari ini hari Senin, jadi rencananya mau bikin meal plan lagi. Nah, ini kan jadi karena kan minggu kemarin tuh kayak kurang berhasil gitu ya meal plan-nya itu. Jadi kayak ikan patinnya itu masih ada. Terus ini yang bandeng itu juga masih cukup banyak ya. Jadi rencananya untuk lauknya saya tuh akan pakai yang stok ikan yang ada ini aja nih mams-mams sekalian. Nah, jadi yang saya beli hari ini ada wortel belinya tadi setengah kilo, terus ada buncis beli 1/4 lagi gitu, terus juga ini ada kacang tanah, soalnya nanti rencananya juga kan mau bikin bumbu saus kacang gitu mams. Nah terus ini tadi tuh juga ada panenan nih ceritanya dari suami saya gitu kan, pernah saya kasih lihat kan vlognya kalau suami saya tuh nanam selain lombok juga ada itu bawang merah. Jadi ceritanya bawang merahnya itu kurang berhasil gitu mams-mams kalian, tapi nggak apa-apa kan, bisa aja nanti buat bumbu masak ya. Nah ini terus juga beli ekomi itu ya, karena saya di rumah ini sudah mengurangi untuk makan mie instan. Jadi kalau misalkan mau makan mie ya ngeracik aja dulu bumbunya sendiri. Nah ini tadi juga suami saya udah cariin tuh untuk daun pisang ya. Jadi daun pisangnya itu nanti rencananya untuk masak hari ini juga kan, sama besok mau bikin otak-otak ikan bandeng. Nah terus untuk buahnya ya karena masih ada stoknya, jadi nggak beli dulu untuk hari ini mams-mams sekalian. Nah ini lanjut ya, kita saya nulis nih rincian apa aja sih yang saya beli tadi itu, soalnya kan tadi masih cuman coret-coretan gitu ya, jadi biar lebih enak aja gitu ngelihatnya, jadi ditulis ulang aja lagi di sini. Sekalian juga kan mau bikin untuk meal plan-nya itu. Nah, saya mau ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang udah setia untuk nontonin vlog-vlog yang saya bagikan di channel saya ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali ngeklik channel saya ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Nita Rusyanti, ibu 2 orang anak. Dan di vlog saya ini saya share-nya kebanyakan nih kayaknya lebih ke resep gitu ya, resep-resep harian yang saya masak di rumah. Jadi jangan lupa ya untuk mendukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar saat saya ngupload video terbaru kalian gak ketinggalan. Semoga segala kebaikan kalian dibalas kebaikan yang berkali lipat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah ini kan jadi belanjanya itu ya, karena kan tadi di awal vlog juga sudah saya kasih lihat kalau misalkan untuk kebutuhan lauknya itu insya Allah masih cukup gitu ya, karena kan kayak daging bandengnya itu sudah digiling, tinggal kita olah aja, nanti pasti jadinya tuh insya Allah cukup aja gitu kan untuk selama seminggu ini. Jadi totalnya belanjanya kali ini cuman 42.500 gitu. Nah sekarang kita nyusun untuk meal plan-nya ya. Sebenarnya emang nggak kapok gitu ya mams ya, kan kemarin udah meal plan-nya aja gagal gitu, sekarang bikin meal plan lagi gitu ya. Kalau menurut saya sih kita pernah melakukan gitu, tapi bukan berarti kita gagal terus berhenti gitu kan. Untuk hari Senin ini saya sudah kepikirannya kan yang si ikan patin itu ya udah seminggu yang lalu kan, jadi mau saya bikin pais patin sama bakwan sayur nih mams-mams sekalian. Terus juga untuk besok Selasanya itu insya Allah akan bikin sayurnya itu sop. Nah karena kan tadi ada
ikan bandeng yang udah digiling ya. Jadi rencananya saya besok mau bikin otak-otak sama juga pentol gitu mams-mams sekalian. Nah, untuk di hari Rabu itu untuk sayurnya insya Allah bikinnya tumis buncis wortel. Terus untuk lauknya otak-otak. Kamis karena kan masih yang ada di bayangan saya nih masih cuman bikin pentol sama otak-otak. Jadi Kamisnya rencananya lauknya pentol sama otak-otak dan tumis sayuran. Di hari Jumat nih balik lagi nih tetap otak-otak sama rebus sayuran dan saus kacang. Nah, kemudian untuk Sabtu dan Minggu itu saya harus nantangin diri saya sendiri nih, ibaratnya saya harus bisa masak dengan sisa bahan yang ada aja gitu. Jadi kan memang di food preparation yang saya bikin setiap hari Senin ini ya insya Allah, dan meal plan-nya itu memang saya untuk 1 minggu gitu. Nah, kalau yang minggu lalu kan ini ya belanjanya tuh sampai 157 gitu ya. Jadi kalau untuk minggu ini cuman 42.500. Karena kan cuman tinggal nambahi sayur-sayuran aja ya mams-mams kalian. Nah, terus ini lanjut untuk ke resep pais patinnya ya mams-mams kalian. Jadi ini pais patin yang saya punya itu 5 iris gini ya. Nah, ini direndam dulu ya mams-mams sekalian sama itu tadi air asam jawa. Terus juga dikasih garam secukupnya. Nah, habis kita ratakan ini ya mams-mams sekalian, kita biarin aja dulu sekitar 15 menit gitu. Jadi pas sambilan kita kacangin nih si paisnya ini ya, atau kita diemin gitu ya, sambil kita ngehalusin bumbunya itu ya mams-mams sekalian. Jadi untuk bumbu halusnya ini sendiri tuh cuman ini ada 5 cabai merah besar ya, terus itu 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 7 kemiri, 1 ruas jempol terasi ya. Terus itu ada juga jahe, kencur, kunyit secukupnya aja mams-mams sekalian. Sama juga itu tadi ada sedikit asam jawa. Nah, kalau misalkan udah dihalusin ya tadi itu dikasih aja nih 1 sendok teh garam, terus kita ratain lagi deh mams-mams sekalian. Nah, terus kalau misalkan udah rata gini ya, ini tinggal kita masukin sama sereh nih mams-mams sekalian. Serehnya juga akan kita geprek-geprek gitu. Nah, mams-mams sekalian, kalau siang ini tadi pada masak apa nih? Bisa jawab di komen ya mams-mams sekalian. Jadi bisa untuk referensi saya juga untuk masak-masak yang selanjutnya. Apa hari ini tadi juga nih pada belanja-belanja juga nih? Belanja apa aja nih mams-mams sekalian? Apa sekalian ada yang nyusun meal plan juga nih kayak saya? Walaupun ya meal plan-nya ini belum tentu 100% berhasil ya, tapi kalau menurut saya sih sangat membantu gitu. Jadi biar hari-hari tuh nggak bingung gitu loh mams-mams sekalian mau masak apa. Nah, ini tadi kan si serehnya itu ya udah digeprek gitu kan. Terus tinggal kita masukin yang si patinnya itu tadi yang udah kita kacangin tuh mams-mams sekalian, yang udah kita diemin selama kurang lebih 15 menit ya di larutan air asam jawa dan juga garam. Nah, tinggal kita pindahin gitu aja tuh mams-mams sekalian, dan kita balurin aja tuh sedikit-dikit sama bumbu yang udah kita halusin tadi mams-mams sekalian. Nah, jadi si pais patin ini nggak cuman pada saat sama air asam dan garam itu tadi aja ya dikacangin,
ini juga akan kita kacangin lagi nih mams-mams sekalian, alias kita diemin lagi nih selama kurang lebih 15 menit juga. Nah, jadi maksudnya tuh supaya lebih meresap aja gitu ya untuk bumbunya ini. Nah, sembari nunggu itu ya, kita kacangin tuh si pais patin itu ya yang udah berlumur dengan bumbu halusnya. Saya mau nyiapin nih, tadi kan ada kol sama wortel ya, itu maksudnya mau saya parut gitu untuk bakwan sayur. Nah, terus kemudian ini saya udah nyiapin daun pisang ya untuk ngebungkus si patin yang udah kita kacangin itu tadi ya. Nah, jadi caranya gini aja nih mams-mams sekalian, tinggal dipindahin aja ya. Kemudian kita kasih bumbunya itu secukupnya. Terus ini juga tadi saya lupa ya, kalau misalkan ini ada tambahan tomat nih mams-mams sekalian. Jadi ini tinggal ditambahin aja sama irisan tomat sesuai selera aja mams-mams ya. Oh iya, jangan lupa ya pas kayak gini nih sambil udah nyediain panci yang diisi air terus dipanasin dulu gitu. Nah, kalau untuk soal melipat-lipat nih ya, saya kadang-kadang tuh bingung, suka lupa kan, soalnya kan nggak dikerjain hari-hari ya. Jadi pertama saya coba gini dulu, tapi kok jadinya aneh gitu ya. Jadi alhasil nih, oh ya udahlah saya pindah posisi aja lah gitu si patinnya itu. Ada juga nggak sih yang kayak saya kalau misalkan untuk ngebungkus-bungkus kayak gini tuh kayak harus coba dulu gitu kan, terus kalau misalkan salah baru dia diperbaikin gitu. Nah, jadi itu tadi menurut saya ya udah kayak bener aja gitu posisinya, memang harus digituin gitu kan ya. Terus ini disiapin aja nih mams-mams sekalian untuk lidinya itu ya. Nah, kalau untuk cara supaya bisa dibungkus gitu ya, supaya bisa dilipat gitu ya, kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalkan mau yang simple juga ya, bisa aja kan ini langsung di staples gitu. Nah, ini untuk sisi satunya juga tinggal digituin aja tuh mams-mams sekalian tuh. Pasti mams-mams sekalian lebih jago ya daripada saya gini untuk bungkus-bungkus ini. Mohon maaf ya mams-mams sekalian. Kalau misalkan di awal tadi tuh saya kebingungan gitu, kayak apa ini ya bungkusnya, dan hasilnya ya seperti itu mams-mams sekalian. Nah, lakukan aja ya sampai patinnya itu semua terbungkus gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang sambil nunggu ngacangin si patin itu tadi kan, saya sambil nih nyerut-nyerut si wortel dan juga si si kubis. Nah, terus untuk tepungnya ini mams-mams sekalian saya tuh cuman pakai racikan sendiri aja. Jadi saya cuman pakai tepung terigu dan juga maizena. Jadi perbandingannya itu 2:1 gitu loh. Jadi ya misalkan kayak mams-mams sekalian tuh pakainya 2 sendok makan terigu gitu, berarti untuk tepung maizenanya pakai 1 sendok gitu. Terus kalau misalkan pakai 4 gitu ya, berarti kan tinggal ditambahin aja gitu loh mams-mams sekalian. Berarti misalkan 4 sendok makan gitu ya, jadinya 2 sendok makan si tepung maizenanya itu. Nah, kebetulan banget nih ya, karena saya lupa gitu kan kalau penyedap rasa di rumah saya itu habis. Jadi untuk penambahan rasanya ini saya cuman pakai garam dan juga gula ya mams-mams sekalian. Nah, kemudian untuk takaran airnya nih maaf banget ya, saya juga nggak pakai takar-takar gitu, jadi seperlunya aja gitu, dicoba aja dulu kan ya, dituang dulu. Nanti kalau misalkan sudah pas ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini kalau misalkan yang seperti mams-mam lihat ya di video saya ini saya itu
jadinya tuh kayak masih kurang merekat gitu ya. Jadi saya tambahin aja lagi tuh tepungnya. Ini tepung terigu dulu ya pasti ya. Tuh 3 sendok kan. Kemudian nih saya tambahin tepung maizenanya 1,5 sendok lagi tuh mams-mams sekalian. Dan jangan lupa juga untuk nambahin gula sama garamnya ya, biar rasanya nanti nggak hambar. Nah terus ini tinggal diratakan aja nih mams-mams sekalian. Jadi nih resepnya tuh bener-bener resep nggak pakai telur gitu ya, resep murce lah ini. Jadi cuman pakai sayurannya itu kan wortel sama si kubis sama tepung terigu dan juga maizena, terus dikasih penyedap aja sesuai selera gitu mams-mams sekalian. Dan ini tuh anak-anak saya di rumah seneng banget kalau misalkan saya lagi bikin ini. Nah ini saya tadi kan sambil sudah manasin minyak goreng ya. Nah jadi ini itu juga lagi ngukus si pais patinnya ya. Jadi oh ya maaf nih ya, tadi si pais patin itu kan setelah udah dibungkus semua gitu dan udah dipanasin juga kan kukusannya itu, terus kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Nah ini tadi kan sudah saya tes tuh, udah mulai panas ya minyaknya. Jadi ini mulai kita goreng ya untuk si bakwan sayurnya ini mams-mams sekalian. Nah kalau misalkan nih mams-mams sekalian punya kayak udang gitu atau ikan bilis itu yang kecil-kecil, ini tambah mantap nih mams-mams sekalian kalau dicampur ke adonan bakwan sayur ini. Nah ini ya sambil goreng itu ya, terus juga sambil ngukus nih ya, tadi cuman 5 aja ya, soalnya kan patinnya itu adanya cuman ada 5 iris. Nah dan inilah yang paling disukai emak-emak alias kebalikannya ya, pastikan bagian terberatnya ini nih, cuci-cucinya ini loh. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat ya kita emak-emak. Nah terus kalau misalkan udah nih ya 30 menit tadi dikukus, kan itu berair banget gitu ya, jadi dikeringinnya itu caranya tinggal dipanggang gitu aja mams-mams sekalian sampai agak-agak gosong gitu daunnya. Alhamdulillah hari Senin ini sesuai rencana ya, ada pais patin dan juga nih bakwan sayur. Terus ini rengginang kesukaan anak-anak saya. Mohon maaf ya kalau misalkan hari ini makanannya tuh lebih banyak ke goreng-gorengannya gitu ya. Mohon maaf kalau kalian yang hidup sehat mungkin bisa di skip ini ya. Mohon maaf banget. Dan ini nih penampakannya si pais patinnya mams-mams sekalian. Enak banget nih, boleh dicoba ya nanti resepnya ya. Sekian dulu vlog saya kali ini, sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya selanjutnya.